بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Ustazah harap anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan selalu dalam lindungan Allah serta senantiasa dimudahkan dalam segala aktivitasnya di rumah. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, sekarang kita sudah masuk di materi baru lagi, yaitu tematik 3, tema 3. Nah, sekarang sudah materi tema 3, mengenal benda di sekitarku. Nanda, hari ini kita akan belajar tematik 3, tema 3, mengenal benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Pada hari ini kita sudah masuk pembelajaran 4 dan 5. Sekarang mari kita masuk materi baru. Materi yang insya Allah akan kita pelajari adalah materi pembelajaran 4 dan 5. Pada pembelajaran 4, yaitu pertama, benda-benda dari plastik, kedua, praktik musyawarah, ketiga, bermain bola tangan. Untuk pembelajaran 5, yaitu pertama, benda dari kaca, logam dan karet, kedua, menceritakan pengalaman musyawarah, ketiga, konversi satuan panjang. Pertama, kita akan belajar mengidentifikasi benda dari plastik. Tentu Ananda sudah pernah ya melihat benda-benda yang terbuat dari plastik. Mengapa banyak benda yang terbuat dari plastik? Karena kelebihan bahan plastik yaitu satu, bahan plastik murah dan tahan lama. Kedua, tidak tembus air atau tidak menyerap air. Ketiga, mudah dibentuk dan ringan. Walaupun bermanfaat, tapi tetap menimbulkan masalah, yaitu plastik sangat sulit terurai secara alami, perlu waktu yang lama, puluhan bahkan ratusan tahun. Oleh karenanya, kita sebagai manusia harus berusaha dalam salah satunya daur ulang. Jika 10-20 tahun plastik tidak terurai, Ananda bisa bayangkan berapa banyak sampah plastik. Solusinya yaitu dengan pertama reduce, reuse, and recycle, yaitu aktivitas daur ulang. Untuk recycle, reduce mengurangi, reuse menggunakan kembali. Ini adalah lambangnya. Insya Allah Ananda sudah pernah lihat ya. Untuk reduce, reuse, dan recycle, yaitu reduce pertama mengurangi dengan cara mengurangi penggunaan plastik, bisa dengan membawa tas belanja sendiri. Jadi kalau bisa dikurangi penggunaan kresek. Untuk reuse, dengan memanfaatkan kembali sampah plastik. Caranya yaitu dengan mengubah botol plastik menjadi pot bunga. Untuk recycle,
bisa mendaur ulang plastik. Caranya di pabrik diolah kembali menjadi plastik baru. Jadi biasanya di pabrik ya. Sekarang kita akan belajar bermusyawarah tentang penanggulangan sampah. Ketika Ananda melihat banyak sekali sampah plastik di lingkungan rumah, bagaimana ya cara mengatasinya? Ananda bisa melakukan musyawarah untuk cara mengurangi sampah. Selanjutnya, kita akan belajar bermain bola tangan. Untuk bermain bola tangan, Ananda pernah tidak melihat plastik di dapur? Banyak plastik dibuat untuk peralatan dapur, tapi bisa juga untuk alat permainan. Contohnya adalah bola, yaitu untuk bermain bola tangan. Permainan bola tangan kita awali dulu dengan pemanasan. Kemudian bisa latihan untuk mengoper bola. Lalu dilanjutkan. Permainan dilakukan di lapangan. Kedua, untuk permainan ini dilakukan oleh 2 kelompok. Nah, ini adalah permainan bola tangan dilakukan oleh 2 kelompok. Setiap pemain harus memasukkan bola ke gawang lain. Bola harus dioperkan kepada teman satu tim. Setiap pemain hanya boleh membawa bola sebanyak 5 langkah. Harus dioperkan. Nanti kelompok yang banyak mencetak gol atau memasukkan bola ke gawang lawan lebih banyak, itu yang menang. Sekarang kita akan belajar mengidentifikasi kaca, logam, dan karet. Setiap bahan mempunyai sifat. Dengan sifat tersebut, maka akan dipertimbangkan untuk membuat bahan apa, bahan untuk benda apa saja. Untuk bahan, sifat, dan benda akan kita pelajari. Untuk bahan kaca memiliki sifat. Sifat kaca adalah kedap air, tahan panas, mudah dibentuk jika dipanaskan, kuat dan tembus cahaya. Benda yang bisa dibuat adalah jendela, piring, gelas, dan lain-lain. Kedua, logam. Logam bisa terdiri dari besi, baja, emas, perak, aluminium. Sifatnya logam adalah kuat, keras, mudah dibentuk, tidak menyerap air, tidak mudah terbakar, dan penghantar panas yang baik. Bisa dibuat benda peralatan masak. Ada juga peralatan masak anti karat, disebut stainless steel. Kemudian bahan yang terbuat dari karet. Karet sifatnya adalah kedap air, lentur, penghantar panas, dan listrik yang buruk, serta tidak tahan api, meleleh jika dipanaskan. Benda yang bisa dibuat dari karet adalah penghapus, pensil, balon, bola, sarung tangan, dan lain-lain. Coba Ananda, kalau misalnya bahan kaca kita buat untuk ban kendaraan, tentu akan sulit bergerak ya Ananda. Kemudian jika misalnya logam dibuat untuk payung misalnya, tentu payung akan terasa berat. Kemudian misalnya
Kalau karet misalnya dibuat untuk memasak, tentu akan terbakar, tidak bisa dijadikan panci. Jadi setiap bahan sudah bisa ditentukan benda yang akan dibentuk. Selanjutnya kita akan belajar menceritakan pengalaman melakukan musyawarah. Ketika Ananda melakukan musyawarah, Ananda bisa menceritakannya. Itu disebut pengalaman. Nah, jadi Ananda bisa menceritakan kepada orang lain. Contohnya saat Ananda bermusyawarah tentang cara mengurangi sampah di sekitar rumah, Ananda bisa menceritakannya. Selanjutnya, Ananda bisa menjadikan hal tersebut sebagai pengalaman. Kita akan belajar mengenal satuan panjang. Penggaris pendek umumnya mencantumkan satuan. Ini adalah contoh penggaris yang kemarin kita atau pertemuan sebelumnya sudah belajar sentimeter. Nah, kemudian itu ada garis kecil, itu disebut milimeter. Ada yang agak lebih panjang, itu disebut 0,5 cm. Selanjutnya kita akan belajar tentang satuan panjang. Satuan panjang tadi apa ya hubungannya? Hubungan antara 1 meter, sentimeter, dan milimeter. Ini ada hubungannya, yaitu dari atas jika ke bawah maka akan dikalikan 10. Jika naik maka akan dibagi 10. Jadi nanti sentimeter, milimeter, dan tentunya meter saling berhubungan. Nanti bisa ditentukan atau menyesuaikan angkanya 1 meter ke sentimeter dan sebaliknya. Sekarang kita akan melakukan konversi satuan panjang. Ana mengukur panjang pita 2 meter 30 cm. Berapakah panjangnya jika dalam satuan cm? Karena meter maka dikali 100 cm. Dihitung 2 meter dikali 100 sama dengan 200 cm. 30 cm sama dengan 30 cm. Dijumlahkan 200 ditambah 30 sama dengan 230 cm. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu Ananda bisa lihat pada layar. Kita akan menghitung panjang mobil. Untuk soal yang kedua, panjang mobil Ayah Rasti 420 cm. Berapakah jika dalam satuan meter dibagi 100 atau dikurangi 0-nya 2? 400 dibagi 100 sama dengan 4 meter. 20 cm tetap ditulis sama dengan 20 cm. Kita jumlahkan 4 meter ditambah 20 cm sama dengan 4 meter 20 cm. Selanjutnya kita akan belajar melakukan pengukuran. Ini tidak ada di buku cetak. Nanti akan ada tugas, Ustazah akan jelaskan dulu. Melakukan pengukuran, yaitu
Pertama, Ananda akan menentukan benda yang akan diukur. Contohnya pintu. Pintu Ananda perkirakan atau tebak ukurannya. Kemudian setelah ditebak, diukur dengan alat ukur. Alat ukur sudah kita pelajari. Nanti Ananda bisa mengetahui panjang sebenarnya atau ukuran sebenarnya setelah diperkirakan. Setelah itu ditulis.